saat helikopter yang membawa Djoko Wicaksono, pejabat terkaya dan paling berpengaruh di negeri ini, terjatuh di tengah hutan terpencil. Dunia mengira ia telah mati, padahal kenyataannya ia diselamatkan oleh seorang gadis yatim piatu bernama Cynthia, yang tak pernah tahu bahwa lelaki yang ia rawat dengan kasih adalah kunci rahasia masa lalunya yang hilang. Tapi, bagaimana jika kecelakaan itu bukan sekadar takdir, melainkan bagian dari rencana pembunuhan yang berkaitan dengan keluarga Cynthia sendiri? Dan saat semua kebenaran mulai terkuak satu persatu, akankah cinta dan kejujuran cukup untuk menyatukan dua kehidupan yang sudah terlalu lama dipisahkan oleh waktu dan kebohongan? Disinilah semua dimulai, di sebuah hutan sunyi yang menyimpan lebih dari sekadar pepohonan dan kabut pagi. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Udara pagi masih pekat dengan kabut. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding bisu yang memeluk bumi. Di tengah hutan belantara yang jauh dari suara manusia, tinggal seorang gadis remaja bernama Cynthia. Umurnya baru menginjak 18, namun keteguhan hatinya telah teruji layaknya perempuan dewasa yang kenyang akan pahitnya hidup. Gubuk kecil yang dibangunnya sendiri dari batang bambu dan daun rumbia menjadi satu-satunya tempat ia berteduh. Tak ada listrik, tak ada sinyal. Yang ia punya hanyalah obor buatan sendiri, api unggun, dan suara alam yang tak pernah berhenti berbicara. Setiap pagi, ia bangun dengan langkah ringan. Meski tubuhnya lelah, ia menyusuri aliran sungai kecil untuk mengambil air. Satu ember rotan ia bawa dengan sabar, lalu disiramkannya pada kebun kecil yang ditanaminya dengan singkong, jagung, dan beberapa batang kangkung liar. Hanya itu yang ia makan, ditambah buah-buahan hutan yang terkadang ia kumpulkan di keranjang nyamannya. Namun, bukan hanya alam yang menemaninya. Ada satu kawan setia yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi, seekor anjing hutan bernama Gema. Dulu, Gema hanyalah anak anjing terluka yang ia temukan saat mencari daun obat. Kini, Gema adalah pelindung, sahabat, sekaligus satu-satunya makhluk hidup yang memahami diamnya Cynthia. Pagi itu, saat embun belum benar-benar menghilang, Cynthia duduk di bawah pohon ara besar. Tangannya menggenggam kalung kecil dari kayu, satu-satunya peninggalan ibunya yang sempat ia selamatkan saat tragedi itu terjadi. Ya, tragedi itu tahun-tahun lalu. Ketika ia masih bocah polos yang tak mengerti apa-apa, rumahnya diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka datang malam hari, membakar tempat tinggalnya, membunuh ayah dan ibunya tanpa ampun. Cynthia yang kala itu bersembunyi di bawah lantai dapur kayu, menyaksikan segalanya tanpa suara. Tanpa tangis. Trauma itu membekukan air matanya. Sejak malam kelam itu, ia lari ke hutan, lari sejauh mungkin dari dunia yang dulu disebutnya rumah, dunia yang ternyata bisa sangat kejam bagi anak kecil yang tak punya daya. Ia membangun hidup baru sendiri, berlumur luka, namun tetap teguh berdiri. Hingga hari ini, suara manusia hanya tinggal kenangan. Ia tak pernah kembali ke desa, tak pernah tahu siapa yang masih hidup, atau siapa yang mencarinya. Ia pun tak yakin ada yang peduli. Tapi meski tubuhnya hidup di hutan, hatinya tak pernah lepas dari masa lalu. "Bu," bisiknya lirih, menatap langit yang diselimuti kabut tipis. "Apa ibu juga lihat langit yang sama dari sana?" Gema menggonggong pelan, seolah menjawab rindu yang tak pernah padam. Siang itu, seperti biasa,
Cynthia berburu daun pakis dan jamur hutan. Ia membawa pisau kecil yang dibuatnya dari pecahan logam tua dan kayu. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, menyusuri semek-semek yang hanya ia kenali polanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Langit yang tadi cerah, perlahan mendung. Burung-burung tiba-tiba terbang, berhamburan dari puncak pohon, membuat gema menggonggong dan menempel erat di kaki Cynthia. Dentuman keras mengguncang tanah. Bumi bergetar, langit menggelegar. Suara ledakan seperti kilat, namun jauh lebih dalam. Dari kayohan, asap hitam mulai membumbung di antara pucuk-pucuk pinus. Cynthia tercekat. Ia belum pernah mendengar suara sebesar itu seumur hidupnya. Rasa takut mencengkeram dadanya, tapi ia tak lari. Ia menatap ke arah asal suara itu lalu berlari. Tubuhnya yang ringan melompati akar dan semak, tak peduli renting-renting mencakar kulitnya. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena takut, tapi juga rasa penasaran yang membuncah. Gema terus berlari di sampingnya, mengendus-endus bau asap yang mulai pekat. Tak butuh lama, ia tiba di sebuah cekungan tanah yang dipenuhi puing-puing besi, terbakar. Api masih menyala, udara panas, asap menggapel, menghalangi pandangan. Di antara reruntuhan logam, ada bagian besar yang seperti beling-beling besar terpatah dua. Cynthia menutup hidung dengan kain tipis yang selalu ia bawa. Matanya menyapu sekitar. Lalu ia melihatnya. Seorang pria tergeletak. Tubuhnya berlumuran darah, kemejanya robek, sebagian tubuhnya terjepit logam bengkok. Nafasnya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi dia masih hidup. Tanpa pikir panjang, Cynthia berlari ke arahnya. Ia berusaha mengangkat potongan logam yang menjepit kaki pria itu. Tangannya gemetar, tubuhnya kecil. Tapi ia tak menyerah. Bangun, bisiknya lirih, sambil menepuk pipi pria itu perlahan. Kau harus bangun. Pria itu menggeliat pelan. Matanya terbuka, buram. Tak fokus, mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Cynthia menoleh ke Gema. Kita harus bawa dia pulang, katanya mantap. Hutan itu tak pernah menyangka, seorang gadis yatim piatu yang hidup dalam kesunyian, akan menyelamatkan seorang pria, yang bahkan tak ia kenal. Seorang yang jatuh dari langit, membawa cerita yang belum selesai ditulis takdir. Langit sore perlahan menggelap, tapi di dalam hati Cynthia ada cahaya kecil yang mulai menyala. Dan tanpa ia sadari, hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Langkah kaki Cynthia terayun cepat di atas tanah becek yang mulai dilumuri sisa hujan. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena beban yang kini harus ia pikul seorang pria asing. Setengah sadar, setengah sekarat yang tubuhnya nyaris hancur ditelan reruntuhan logam. Gema berlari di depan, sesekali berhenti dan menoleh, memastikan tuannya tak tertinggal. Hutan yang biasanya bersahabat, kini terasa lebih kelam, seolah menyimpan napas karena adanya makhluk asing yang baru saja jatuh dari langit. Dengan susah payah, Cynthia menyeret tubuh pria itu ke atas tandu darurat yang ia buat dari 2 batang bambu dan tikar rotan yang pernah ia simpan di balik semak. Ia tak pernah menyangka akan menggunakannya untuk hal seperti ini. Biasanya hanya untuk membawa hasil kebun atau kayu bakar. Peluh menetes dari keningnya, tangannya lecet, bahunya pegal, tapi ia tak mengeluh. Matanya tertuju ke jalan sempit di antara pohon-pohon tinggi, membawa tandu perlahan menuju gubuk kecil yang selama ini hanya cukup untuk dirinya dan Gema. Sesampainya di depan gubuk, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya merah jingga menerobos celah daun, membuat kabut terlihat seperti asap dupa. Cynthia tak menunggu lama. Ia buka pintu jerami, mendorong masuk tandu, lalu segera menyalakan api di tungku dari tanah liat. Tangannya gesit, menyiapkan air hangat, sobekan kain bersih, dan ramuan herbal yang selama ini ia pelajari dari pengalaman pahit,
Pria itu terbaring lemah di lantai anyaman. Nafasnya pendek dan tak beraturan. Bajunya sobek di banyak tempat. Kulitnya lebam dan kakinya terlihat membiru. Karena terjepit terlalu lama, Cynthia duduk di sampingnya. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di dahi pria itu. Sesekali, ia berhenti untuk menenangkan napasnya sendiri. Suara api yang menyala dan gelegak air mendidih menjadi latar kesunyian mereka malam itu. 1 jam, 2 jam, malam semakin dalam. Tiba-tiba, pria itu mengerang pelan. Matanya terbuka, perlahan kabur. Ia menatap lenggit-lenggit jerami yang tak dikenalnya. Tangannya bergerak, mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. "Hah," gumamnya lemah. "Jangan bergerak," kata Cynthia lembut. "Kau terluka parah." Pria itu melirik ke arah suara itu. Matanya mencoba fokus. "Siapa?" "Kau." "Aku, Cynthia," jawabnya singkat. Ia hanya mengangguk. Bibirnya kering, nafasnya berat. "Di mana ini?" "Di tengah hutan." "Kau jatuh dari langit?" kata Cynthia, mencoba tersenyum. Meski ia sendiri masih belum percaya sepenuhnya. Pria itu menutup matanya kembali. "Aku tidak ingat." Cynthia menoleh. "Namamu siapa?" Lama ia diam. "Aku tidak tahu," bisiknya. "Aku bahkan tak tahu siapa aku." Kata-kata itu membuat Cynthia terpaku. Ia menatap wajah pria itu lekat-lekat. Rahangnya kokoh, rambutnya beruban sebagian. Ada sorot kehidupan dewasa yang terluka dalam tatapannya. Tapi yang lebih membuat dadanya terasa aneh, ia tak bisa membaca apapun dari pria itu. Seolah ia adalah buku kosong yang dilemparkan Tuhan ke pelukannya. Malam itu, Cynthia duduk lama di samping pria asing itu. Ia tak tidur. Ia hanya memandangnya, sesekali memeriksa lukanya, mengganti kain, meneteskan ramuan dari daun sirih dan jahe ke luka-luka terbuka. Hatinya campur aduk. Ia takut, tapi juga merasa perlu menjaga. Ia bingung, tapi juga merasa bertanggung jawab. Saat malam semakin dingin, pria itu menggigil. Cynthia menutupi tubuhnya dengan selimut tebal dari kulit binatang yang pernah ia buru bersama Gemma. Lalu, ia duduk bersandar di dinding, menatap api yang mulai mengecil. "Apa ini awal dari perubahan?" bisiknya dalam hati. "Atau hanya mimpi buruk baru yang dikirimkan oleh langit?" Pagi menyapa dengan kabut yang lebih pekat dari biasanya. Gemma menggonggong pelan dari luar gubuk. Cynthia bangkit, membuka pintu, dan melihat jejak kaki di tanah jejak asing. Besar, berat, dan berarah dari reruntuhan menuju ke dalam hutan, bukan ke gubuk. Matanya menyipit, bulu kuduknya berdiri. Ia tak sendirian, dan yang lebih mengerikan, mereka tahu seseorang jatuh di sini. Segera ia kembali masuk. Pria itu masih tertidur, tapi napasnya mulai lebih tenang. Kulitnya tak lagi sekelabu malam tadi. Luka-lukanya mulai mengering. Tapi itu belum cukup. Jika orang-orang yang mencari pria ini datang, Cynthia tahu ia tak akan bisa melawan. Sore itu, saat pria itu bangun kembali dan duduk dengan susah payah, Cynthia menyerahkan semangkuk bubur singkong hangat. "Aku pikir aku sudah mati," gumamnya, menerima mangkuk itu. "Kau belum, tapi hampir." Ia menatapnya. "Terima kasih." Cynthia hanya mengangguk. Ada jeda sunyi, lalu pria itu bicara lagi. "Kalau aku tak tahu namaku, bolehkah kau memberiku nama untuk sementara?" Cynthia Taecyeon lalu menjawab pelan, "Kau terlihat seperti Yoko." Pria itu mengulang, lalu tersenyum tipis. "Joko? Ya, nama yang cukup baik." Sejak hari itu, ia pun memanggil pria itu Mas Joko. Tak ada listrik, tak ada kartu identitas,
Tak ada jalan keluar dari hutan tanpa menempuh jalur panjang dan terjal. Tapi ada dua jiwa yang kini saling berbagi ruang, berbagi cerita, dan berbagi napas di antara rerimbun pohon yang basah dan sunyi. Sebuah hubungan mulai tumbuh, bukan dari kemewahan, bukan dari rencana, tapi dari keajaiban yang lahir di antara luka dan kesunyian. Dan hutan itu mulai menyimpan kisah baru yang belum pernah tertulis dimanapun. Hari-hari berikutnya di hutan itu seakan berjalan lambat, namun berat. Waktu tak lagi diukur oleh detik dan menit, melainkan oleh perubahan cahaya di langit dan derak ranting yang patah di antara denting embun pagi dan nyanyian serangga malam. Dua manusia yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, kini tinggal di bawah satu atap yang sama gubuk mungil dari kayu dan jerami. Saksi diam dari awal kisah mereka. Pria itu, yang kini dipanggil Mas Joko, semakin sering terjaga. Luka di kakinya perlahan membaik. Meskipun ia masih kesulitan berdiri, matanya sudah tidak lagi kosong, seperti saat pertama kali ditemukan. Ada nyawa yang tumbuh perlahan. Namun, sayangnya, ingatannya tetap kabur. Seolah ada kabut tebal yang tak kunjung sirna di dalam kepalanya. Aku merasa, aku pernah melihat pohon seperti itu, katanya suatu pagi, menunjuk pohon pinus besar di belakang gubuk. Cynthia menoleh sambil mencuci umbi singkong. Itu banyak di hutan ini. Kau mungkin pernah masuk ke sini sebelumnya? Tidak. Bukan di sini, ia menggeleng, tapi entah kenapa pohon itu mengingatkanku pada seseorang. Cynthia menatapnya, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Ia tahu mengejar ingatan yang hilang tak semudah membalik daun. Terkadang, semakin dipaksa, justru semakin menjauh. Hari ketujuh sejak kecelakaan itu, Mas Joko sudah bisa berdiri dengan bantuan tongkat kayu yang dibuatkan oleh Cynthia. Ia mulai ikut berjalan pelan di sekitar gubuk, melihat cara Cynthia mengolah makanan, berkebun, bahkan mencari daun obat. Dari mana kau belajar semua ini? Tanya Mas Joko saat mereka duduk di pinggir sungai, membilas sayuran liar. Cynthia terdiam sejenak. Dari hutan dan dari kesendirian. Jawaban itu singkat, tapi berat. Mas Joko menoleh padanya, memperhatikan wajah muda yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Di balik matanya yang tenang, ia bisa merasakan sesuatu yang dalam luka yang belum sembuh, rindu yang belum menemukan rumah. Apa kau selalu tinggal di sini sendiri sejak kecil? Jawabnya, setelah kehilangan keluarga. Mas Joko menunduk. Maaf, Cynthia hanya menggeleng. Aku sudah terbiasa. Tiba-tiba seekor burung jalak melintas rendah. Gema menggonggong dan berlari mengejarnya, membuat mereka tertawa kecil. Tawa pertama yang terdengar sejak Joko sadar. Suara itu membuat hutan terasa lebih hidup. Malam itu, setelah makan singkong rebus dan daun labu muda, Mas Joko duduk di depan api unggun. Ia menggosok-gosok tangannya, menikmati kehangatan. Cynthia duduk tak jauh darinya, meraut kayu kecil menjadi sendok dengan pisau tajamnya. Apakah kau pernah berharap hidupmu berbeda? Tanya Joko tiba-tiba. Cynthia berhenti meraut, pandangannya lurus menembus api. Lama ia diam, lalu berkata lirih. Dulu, aku sering bertanya, kenapa Tuhan membiarkan semuanya terjadi padaku? Kenapa aku harus sendirian? Tapi, sekarang aku berhenti bertanya. Kenapa? Karena aku takut jawabannya akan membuatku semakin marah. Mas Joko terdiam. Kata-kata itu menamparnya pelan. Ia melihat api yang berkerlap-kerlip, seperti mata yang menyimpan banyak cerita. Kalau begitu, apa yang membuatmu tetap bertahan? Cynthia menatapnya, matanya dalam. Tenang, tapi ada kobaran kecil di sana. Karena aku tidak ingin mati sia-sia. Karena aku ingin hidup meski sendiri. Karena aku tahu, di balik hutan ini, entah kapan,
akan datang sesuatu yang mengubah hidupku. Joko terahnya. Ia tak tahu kenapa, tapi dada kirinya bergetar pelan saat mendengar kalimat itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak, seperti roda yang perlahan kembali berputar. Beberapa hari kemudian, Mas Joko meminta diajari bagaimana mencari makanan dari hutan. Cynthia mengajaknya menyusuri jalur setapak, memetik daun pakis, mengidentifikasi jamur yang bisa dimakan dan mana yang mematikan. Aku merasa seperti anak kecil di taman bermain, canda Joko. Mencoba tertawa meski napasnya masih ngos-ngosan. Cynthia tertawa pelan. Ini bukan taman bermain, ini tempat yang bisa membunuhmu kalau kau ceroboh. Ya, tapi kurasa aku beruntung bertemu pemandu hutan seperti dirimu. Wajah Cynthia memerah. Ia tertunduk, tak berkata apa-apa. Bukan karena malu, tapi karena ia merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan bertahan-tahan diperhatikan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tak ada pengakuan, tak ada kata cinta, tapi ada kehadiran yang menenangkan, tatapan yang lebih hangat, senyuman yang lebih tulus. Mereka tidur dalam jarak yang sama, tapi hati mereka sudah tak sejauh dulu lagi. Malam itu, Mas Joko terbangun dari tidurnya. Peluh dingin membasahi lehernya. Ia terduduk, matanya menatap langit-langit. Saya harusnya berada di helikopter, gumamnya lirih. Cynthia, yang tidur tak jauh darinya, terbangun karena suara itu. Ia duduk, mendekat. Kau ingat sesuatu? Mas Joko mengangguk pelan. Ada. Suara alarm, lalu turbulensi. Dan aku berteriak. Ada seorang perempuan. Ia mengerutkan kening. Namanya Maya atau Mai Xingxia, teh paku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Maya, ia mengulang dengan suara serak. Mas Joko menoleh. Entah, mungkin aku salah dengar. Cynthia menunduk. Nama itu adalah nama ibunya. Pagi harinya, Mas Joko duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Cynthia berdiri tak jauh darinya, menggenggam kalung kayu milik ibunya, yang selalu ia sembunyikan dari siapapun. Di dalam dadanya, muncul tanya yang tak berani ia ucapkan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa nama ibuku muncul dalam ingatannya? Dan di balik kejernihan air sungai itu, dua bayangan mulai menyatu. Satu dari masa lalu yang hilang, dan satu dari masa depan yang belum ditentukan. Musim hujan datang perlahan, seperti langkah kenangan yang menggendap-endap mendekati mereka tanpa suara. Hutan yang biasanya cerah dengan nyanyian burung, kini mulai berubah. Awan menggantung lebih rendah, rintik mulai turun lebih sering dari biasanya. Daun-daun basah dan licin. Kabut tak lagi hanya muncul di pagi hari, tapi menyelimuti hampir sepanjang waktu. Bagi Cynthia, musim ini adalah musim ujian. Semua yang ia simpan harus dijaga baik-baik. Kayu kering, bahan makanan, dan api yang menyala tak boleh padam. Gubuk mungilnya harus diperkuat agar atapnya tidak bocor. Biasanya ia melakukannya sendirian, tapi kini ia tidak sendiri. Mas Joko, meski kakinya belum sepenuhnya pulih, tetap memaksa membantu. Ia mengangkat batang bambu, memaku ulang beberapa sisi dinding, bahkan membangun semacam gudang kecil di samping gubuk untuk menyimpan kayu kering agar tetap bisa digunakan meski hujan turun sepanjang hari. Kalau aku tinggal di sini, setidaknya izinkan aku menjadi bagian dari tempat ini, katanya suatu pagi saat ia menggenggam palu kayu yang dibuat Cynthia dari batang pohon jati tua. Cynthia hanya menatapnya, lalu mengangguk. Diam-diam, ada bagian dalam hatinya yang menghangat. Hari demi hari, kebersamaan mereka berubah menjadi rutinitas kecil yang anehnya terasa menyenangkan. Mereka memasak bersama, menyusuri hutan untuk mencari daun dan akar,
bahkan membuat perahu kecil dari batang pisang untuk melihat apakah sungai bisa dilalui lebih jauh. Malam-malam mereka lebih hidup. Api unggun tak lagi sekadar penerang, tapi menjadi tempat mereka berbagi cerita, saling tanya, saling dengar. Aku ingat satu hal lagi tadi pagi, kata Joko, di suatu malam, saat rintik hujan mengetuk atap dengan pelan. Apa itu? Tanya Cynthia, sambil mengaduk ramuan herbal dalam cangkir batok kelapa. Setelan jas. Aku pernah memakainya, sering. Sepertinya, aku berdiri di atas panggung. Banyak orang melihatku, tapi aku tidak ingat kenapa. Cynthia menatapnya heran. Mungkin kau semacam pemimpin? Mungkin, jawab Joko sambil tertawa kecil. Lucu ya. Aku bahkan tak tahu siapa diriku. Tapi aku merasa pernah dihormati. Kalau begitu, sekarang kau harus belajar dihormati karena hal baru, kata Cynthia sambil menyerahkan minuman hangat. Karena kerja keras, karena kejujuran, karena tahu cara memotong batang pisang tanpa membuat tanganmu lecet. Yoko terkekeh. Oke, aku terima tantangan itu. Hujan semakin deras. Di luar, air membentuk aliran kecil yang menyusuri sela-sela akar. Gema tidur pulas di pojokan. Sesekali mengorok kecil. Gubuk itu tak lagi hanya menjadi tempat berteduh. Ya, kini menjadi rumah. Rumah yang aneh, tapi hangat. Rumah yang dibangun bukan oleh batu dan semen, tapi oleh dua hati yang tak sengaja bertemu. Suatu sore, saat hujan berhenti sejenak, Joko mengajak Cynthia berjalan ke arah tebing kecil yang menghadap lembah. Mereka duduk di bawah pohon tua yang daunnya menjuntai seperti tirai. Dari tempat itu, terlihat hamparan hutan sejauh mata memandang. Kau tahu, kata Joko pelan, aku mulai merasa seperti kembali hidup. Cynthia menoleh. Karena hutan, karena kau. Kata-kata itu membuat dada Cynthia bergemuruh. Ia menunduk, wajahnya memerah, hatinya tak karuan. Joko melanjutkan, aku tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu apa yang aku rasakan saat ini. Dan berada di dekatmu membuat semuanya terasa lebih baik, lebih nyata. Sama, gumam Cynthia pelan. Aku juga merasakannya. Angin sore berembus, daun-daun menari perlahan. Hening menyelimuti mereka, tapi di balik diam itu, ada suara-suara kecil dalam hati yang saling memanggil tanpa kata, tanpa syarat. Tapi seperti langit yang tak selamanya cerah, ada keraguan yang mulai tumbuh diam-diam. Di dalam hati Cynthia, suatu malam, saat Joko tertidur, ia duduk sendirian di depan gubuk, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia menggenggam kalung kayu milik ibunya, matanya berkokak-kokaka. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Kenapa hatiku bisa secepat ini merasa dekat dengan seseorang yang bahkan tak tahu siapa dirinya? Ia merasa bersalah, takut. Takut bahwa kehadiran Joko hanyalah sementara. Takut bahwa ketika ingatannya pulih, ia akan pergi. Takut bahwa semua ini hanya kebetulan yang akan dihapus oleh takdir. Tapi saat ia menoleh dan melihat Joko terlelap dengan napas tenang, rasa takut itu berubah menjadi doa. Kalaupun dia pergi, biarlah malam-malam ini tetap tinggal di hatiku. Keesokan harinya, saat hujan reda dan kabut masih tebal, mereka duduk berdua di samping tungku. Joko mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, selembar kertas kecil yang terbakar sebagian. Hanya beberapa huruf yang bisa dibaca. Hanya ini yang tersisa dari helikopter itu, katanya. Aku menemukannya saat mencari kayu di dekat lokasi jatuh. Cynthia membaca pelan. Di kertas itu tertulis, Op Wicaksono, Direktur. Matanya membelalak. Wicaksono, ulangnya nyaris berbisik. Joko mengangguk. Aku rasa
Itu nama belakangku. Mungkin aku pejabat atau pengusaha. Cynthia membeku. Nama itu begitu familiar. Ia pernah mendengar ibunya menyebutnya saat kecil. Dengan suara pelan, penuh kekaguman. Pak Djoko Wicaksono. Sahabat ayahmu dulu. Tapi ia tak berani menyimpulkan. Tidak sekarang, tidak saat semua masih menggantung. Ia hanya bisa diam, dengan dada yang makin sesak oleh sesuatu yang belum punya nama. Sore itu, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras, disertai angin kencang. Daun-daun beterbangan, suara petir menggema, membuat gema menggonggong tanpa henti. Cynthia dan Djoko duduk lebih dekat dari biasanya. Selimut dibagi dua, badan mereka saling menghangatkan. Dan untuk pertama kalinya, dalam sunyi yang diterjang badai, Cynthia bersandar di bahu Djoko. Tak ada yang bicara, tak perlu kata-kata. Karena dalam pelukan hujan itu, mereka tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan hanya rasa, tapi harapan. Langit pagi itu terlihat aneh. Kabut lebih tebal dari biasanya. Cahaya matahari tertahan di balik awan gelap yang menggantung seperti selimut basah. Hutan yang selama ini bersahabat mulai terasa asing. Daun-daun tak lagi bernyanyi. Burung-burung seperti enggan muncul. Suara alam yang biasa menjadi orkestra penenang jiwa. Mendadak senyap. Cynthia menyadari perubahan itu lebih dulu. Saat ia membuka pintu gubuknya, udara terasa lebih dingin dari biasa. Gema menggeram pelan, telinganya berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah rimbun semak-semak. Seekor tupai berlari cepat menyeberang, lalu menghilang secepat kilat. Bahkan suara sungai yang mengalir pun terasa berbeda, seperti ada gema di baliknya. Gema, bisik Cynthia. Kamu dengar sesuatu? Anjing itu menjawab dengan gonggongan pelan, bukan marah, tapi cemas. Mas Djoko keluar dari dalam gubuk. Masih mengenakan jaket lusuh, rambutnya berantakan. Ia mendekati Cynthia, menyipitkan mata ke arah pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti raksasa diam. Ada yang berubah, gumamnya. Aku bisa merasakannya. Cynthia mengangguk perlahan. Hutan ini biasanya memberitahu kalau ada sesuatu yang datang. Djoko menatapnya. Sesuatu? Manusia. Sejak pagi itu, mereka lebih waspada. Cynthia memperkuat pagar bambu di sekitar gubuk. Djoko membuat jebakan kecil dari tali rotan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberi tanda jika ada yang mendekat. Malam hari menjadi lebih sulit. Suara ranting patah di kejauhan membuat mereka terus terjaga. Gema tak lagi tidur nyenyak. Ai, sering menggonggong tanpa alasan jelas, lalu duduk diam menghadap ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Pada malam ketiga, kejadian itu datang. Gema tiba-tiba melolong, panjang, menyeramkan. Cynthia terlonjak dari tidurnya. Djoko pun langsung bangkit, memegang tongkat kayu di tangan. Ada apa? Diam, kata Cynthia, menempelkan telunjuk ke bibir. Matanya menatap tajam keluar gubuk. Mereka mendengar suara langkah kaki, berat, perlahan, lalu suara dedaunan tergeser, dan bisikan yang bukan berasal dari angin. Cynthia meraih busur kecil yang tergantung di dinding. Tangannya gemetar. Ia mendekati jendela kecil yang ia buat dari anyaman bambu, mengintip keluar. Lalu ia melihatnya. Sebuah bayangan manusia tinggi, tegap, berdiri diam di antara pohon-pohon, seperti sedang mengamati dari kejauhan. Wajahnya tak terlihat, tapi ia tahu mereka sedang diawasi. Pagi harinya, jejak kaki ditemukan di dekat pagar. Bukan jejak mereka, bukan milik Gema. Jejak sepatu berat, baru, ukuran besar, tidak hanya satu pasang. Ini
bukan pemburu biasa, gumam Joko sambil jongkok memeriksa jejak itu. Cynthia menatapnya khawatir. Mereka mencarimu. Joko terdiam. Dadanya berdebar. Ayah tahu. Sejak ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit, ia mulai sadar dirinya bukan orang biasa. Ia mungkin pejabat, orang penting. Dan jika benar itu, maka keberadaannya pasti dicari oleh banyak pihak. Mungkin pemerintah, mungkin musuh, mungkin orang-orang yang tak ingin ia ditemukan hidup-hidup. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mencekam. Setiap suara di balik semak membuat mereka waspada. Setiap ranting patah menjadi ancaman. Bahkan bunyi burung pun seolah berubah menjadi kode, seperti ada mata-mata yang menyamar di balik hutan. Di tengah ketegangan itu, perasaan di antara Cynthia dan Joko justru tumbuh makin kuat. Ketika malam datang dan mereka saling bersandar, ada kehangatan yang tak bisa dibantah. Tak perlu pelukan, tak perlu ciuman, cukup dengan kehadiran yang setia, cukup dengan tatapan mata yang sama-sama lelah, tapi tak menyerah. Aku tak ingin kehilanganmu, bisik Joko, suatu malam, saat hujan kembali turun, deras dan panjang. Cynthia menoleh, mata berkaca-kaca. Aku juga, tapi aku tahu sesuatu akan berubah. Joko menggenggam tangan gadis itu. Kalau aku harus pergi, aku akan kembali. Cynthia mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu jika pria ini benar-benar mengingat siapa dirinya, dunia luar akan menariknya kembali. Dan dirinya, apa yang bisa ia tawarkan pada seseorang seperti Joko Wicaksono? Selain hutan, kesunyian, dan masa lalu penuh luka. Suatu siang, saat mereka sedang mengumpulkan kayu kering tak jauh dari lokasi jatuhnya helikopter, Joko melihat sesuatu bersinar dari balik tanah. Ia menggali pelan dan menemukan jam tangan logam dengan ukiran di bagian belakangnya untuk J. W. dari sahabat sejatimu, D. M. Tangannya bergetar. Maya, bisiknya pelan. Cynthia menoleh cepat. Apa? Joko menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Aku ingat seseorang, seorang wanita. Dia tersenyum padaku. Rambutnya panjang, matanya hangat, namanya Maya. Cynthia merasa dadanya seperti ditusuk. Ia mengeluarkan kalung kayu dari balik bajunya, menunjukkan liontin kecil dengan ukiran nama yang sama. Maya. Joko membeku. Matanya menatap. Kalung itu seakan menatap hantu masa lalu. Dari mana kau dapatkan itu? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Itu milik ibuku. Angin berhenti sejenak. Dunia seperti membeku di antara mereka. Joko perlahan jatuh berlutut. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Kalau begitu, kau anaknya. Cynthia mengerutkan dahi. Anak siapa? Joko menatapnya. Suara tercekat Maya. Dan suaminya, Yuda. Mereka sahabatku. Aku tahu mereka. Lidahnya keluh. Cynthia, aku kenal orang tuamu. Hutan tak bersuara. Waktu berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cynthia merasakan dunia yang dibangunnya selama bertahan-tahan mulai runtuh. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Angin sore terasa lebih tajam dari biasanya. Langit menggantung kelabu. Awan seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Burung-burung menghilang entah kemana. Hutan menjadi lebih sunyi, lebih menekan. Cynthia duduk diam di depan tungku. Matanya menatap api kecil yang tak lagi hangat di tangannya.
Kalung kayu itu berputar-putar pelan, seolah menjadi satu-satunya pegangan dalam pusaran rasa yang tak mampu ia jelaskan. Di belakangnya, Joko berdiri membisu. Wajahnya penuh gejolak. Kakinya yang masih belum pulih sepenuhnya terasa berat seperti menanggung beban ribuan kilo. Cynthia, suaranya lirih. Aku minta maaf. Gadis itu tak menjawab. Matanya masih tertuju pada nyala api. Dalam dirinya, rasa kecewa dan haru saling bertabrakan. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Kenapa kau baru bilang sekarang? Tanyanya pelan, nyaris seperti angin malam. Aku tak tahu siapa diriku sampai hari ini. Aku bukan hanya lupa namaku, tapi juga siapa aku bagi orang-orang yang kucintai. Dan sekarang setelah kau ingat, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Joko tak bisa menjawab, karena ia sendiri belum tahu. Malam itu, Joko duduk di luar gubuk, menatap langit gelap. Tak ada bintang, hanya kabut dan suara hutan yang seperti bisikan dosa masa. Lalu, ia menggenggam jam tangan yang ia temukan. Ukiran itu tak bisa ia abaikan. Untuk JW, dari sahabat sejatimu. DM adalah Dewi Maya. Dan Maya adalah ibu dari Cynthia. Rasanya mustahil, tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat kenangan itu menyeruak. Ia mulai ingat, puluhan tahun lalu, ia adalah rekan bisnis dari Yuda, suami Maya. Mereka bertiga bersahabat sejak muda. Joko sendiri tidak menikah. Dunia bisnis menyita hidupnya, tapi dalam diam, ia selalu mengagumi Maya, cara bicaranya, keteguhannya, kelembutannya, pada siapapun. Hingga suatu hari, Yuda dan Maya menghilang. Kabarnya rumah mereka dibakar. Joko mencoba mencari, tapi hasilnya nihil. Ia hanya menemukan puing-puing, berita yang ditutup-tutupi, dan laporan hilang yang tak pernah diusut tuntas. Sejak saat itu, ia menyimpan luka dan rasa bersalah. Dan kini, tanpa disengaja, tanpa disangka, ia diselamatkan oleh anak dari dua orang yang paling ia rindukan. Pagi harinya, Cynthia tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya mengemasi barang-barang Nia, daun obat, ramuan kering, dan hasil kebun. Ia menaruhnya ke dalam keranjang rotan seperti biasa. Tapi hari itu, langkahnya terasa berbeda. Lebih cepat, lebih dingin. Joko mencoba menyusulnya. Cynthia, tunggu. Gadis itu berhenti sejenak, menoleh tanpa senyum. Kau ingin ikut? Boleh, tapi hanya sebagai tamu. Kalimat itu menampar Joko lebih keras daripada apapun. Ia tahu tembok yang perlahan dibangun di antara mereka sedang runtuh dan kini reruntuhannya menyakitkan. Di sepanjang perjalanan ke tepi sungai, mereka berjalan dalam diam, gema, bahkan tak menggonggong seperti biasa. Alam pun seakan tahu. Dua jiwa yang tadinya saling menemukan, kini saling menjauh di tepi sungai. Cynthia berhenti. Ia duduk, mencuci singkong yang baru dipetik. Joko berdiri beberapa langkah di belakang. Saat aku tahu kau kenal ibuku, aku pikir itu pertanda baik, katanya tanpa menoleh. Tapi sekarang, aku justru merasa takut. Takut apa? Takut bahwa semua ini akan berakhir. Joko mendekat. Cynthia, aku tak akan meninggalkanmu. Aku berutang segalanya padamu. Gadis itu berdiri, menatap langsung ke matanya. Kau mungkin bilang begitu sekarang, tapi saat dunia tahu kau masih hidup, mereka akan menjemputmu. Kau akan dibawa pergi, dan aku akan kembali menjadi sendiri. Kita bisa lawan itu bersama. Kau akan melawan dunia hanya untuk tinggal di hutan bersamaku. Joko tak bisa menjawab karena jauh di dalam dirinya, ia tahu jawabannya mungkin tidak. Malam itu, suara helikopter menggema di langit. Jauh, tapi jelas. Gema menggonggong keras. Cynthia keluar gubuk,
menatap langit gelap. Itu suara helikopter, katanya datar Yoko menusal, berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Mereka mencarimu. Gadis itu menoleh. Apa kau siap? Untuk apa? Untuk memilih. Isak paginya, ketika kabut masih tebal, Joko duduk menulis sesuatu di selembar kulit kayu dengan tinta dari arang dan getah pohon. Cynthia memperhatikannya dari kejauhan tanpa suara. Setelah selesai, Joko menyerahkan kayu itu padanya. Di sana tertulis, "Kalau takdir memaksaku pergi, aku akan kembali. Kalau ingatanku penuh, tapi jiwaku hampa, hanya satu yang akan kucari kau." Cynthia membacanya pelan, lalu memeluk papan kayu itu, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena tahu, cinta sejati tak selalu harus tinggal. Tapi ia tak pernah benar-benar pergi. Langit belum sepenuhnya terang saat suara gemuruh kembali terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan hanya satu, tapi 2-3 helikopter melintasi langit hutan, menyisakan angin berdesing yang menggoyangkan pucuk-pucuk pinus. Suara mesin mereka memecah keheningan pagi, seperti pisau tajam yang mengiris dinding kenyamanan yang selama ini melindungi Cynthia dan Joko. Gemma menggonggong liar, hidungnya menempel ke tanah, berputar-putar, gelisah. Cynthia berdiri kaku di depan gubuk, wajahnya pucat, matanya menatap langit kosong yang kini penuh dengan besi terbang. Joko berdiri di belakangnya, diam. Ia tahu, waktu mereka yang selama ini terasa seperti selamanya sudah hampir habis. Ini dia, gumamnya. Dunia itu sudah menemukanku. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah barat hutan. Berat, tergesa, berlapis sepatu dan senjata. 5 pria berseragam loreng hitam muncul dari balik pohon. Di belakang mereka, seseorang mengenakan jas tebal berwarna abu-abu, berkacamata gelap meski langit mendung. Ia membawa map besar dan earphone di telinganya, sibuk memberi aba-aba ke mikrofon kecil di kerah bajunya. Mereka berhenti beberapa meter dari gubuk. Pria berjas itu membuka kacamata, menatap Joko dengan sorot mata yang kaget, tapi juga tertekan. Pak Joko Wicaksono, katanya dengan suara berat, "Anda hidup?" Joko mengangguk pelan. Tampaknya begitu. Pria itu menghela napas panjang. "Kami mencarimu selama hampir 1 bulan. Dunia geger, media, pemerintahan, pasar saham, bahkan kantor pusatmu lumpuh. Semua mengira Anda sudah tiada. Dan sekarang, kalian datang untuk membawaku kembali?" tanya Joko datar. "Bukan hanya membawa. Kami diperintahkan untuk mengamankan Anda. Ada pihak-pihak yang tidak senang jika Anda ditemukan lebih dulu oleh orang lain." Kata-kata itu membuat suasana makin mencekam. Cynthia melangkah mundur. Perutnya terasa mual. Dunia yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, kini benar-benar berdiri di depannya. Don Bercy merebut satu-satunya orang yang membuat hidupnya lebih berarti. Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di lapangan kecil tak jauh dari sungai. Angin dari beling-belingnya membuat daun-daun berterbangan. Pria berjas memberi isyarat agar Joko ikut bersamanya. "Silakan Pak, waktu kita tidak banyak." Joko tak bergeming. Ia menoleh pada Cynthia. Mata mereka bertemu. Dalam diam itu, ada ribuan kata yang ingin diucapkan, tapi tak satu pun keluar. "Beri aku waktu sebentar," kata Joko. Ia menarik tangan Cynthia, membawanya menjauh dari pasukan, dan suara mesin. Mereka berdiri di balik semak belukar, tempat pertama kali Joko mencoba berdiri sendiri dengan tongkat bambunya. "Cynthia." Gadis itu menatapnya dengan mata berair. "Jadi, kau akan pergi? Aku tak punya pilihan." "Selalu ada pilihan,"
Joko menunduk. Aku punya tanggung jawab. Aku harus tahu apa yang terjadi. Kenapa aku bisa jatuh? Siapa yang menginginkan aku mati? Dunia di luar sana tidak akan diam. Dan aku, pertanyaan itu menusuk. Joko memegang kedua tangan Cynthia erat-erat. Kau adalah dunia yang membuatku ingin hidup kembali. Tapi sekarang, aku harus pergi untuk memastikan aku bisa melindungimu. Untuk selamanya. Cynthia tak bisa lagi menahan air mata. Ia menunduk. Bahunya bergetar, gema mendekot. Menjilat tangannya, seperti tahu perpisahan itu akan datang. Janji, bisik Cynthia. Jangan lupakan aku. Joko mengangguk. Tidak akan. Karena di saat aku lupa semuanya, kau yang membuatku ingat siapa aku. Beberapa jam kemudian, helikopter itu lepas landas. Suara mesinnya menghilang pelan di balik awan. Di bawah, Cynthia berdiri sendiri. Tubuhnya basah oleh hujan yang turun tanpa aba-aba. Tapi, ia tidak bergerak. Matanya masih menatap langit, yang baru saja membawa pergi orang yang tak pernah ia minta. Tapi Tuhan berikan. Hari itu, hutan menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bahkan gema tidak menggonggong. 3 hari berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa Joko masih ingat janjinya. Cynthia kembali hidup seperti dulu, menyapu daun, mencari umbi, menyalakan tungku. Tapi setiap malam, ia duduk di depan api, dengan kalung di tangan dan papan kayu, bertuliskan pesan dari Joko di dadanya. Harapan dan luka berpelukan dalam diam. Namun pada malam keempat, sesuatu terjadi. Gema menggonggong keras ke arah utara. Cynthia berlari keluar, berpikir mungkin ada binatang. Tapi yang ia lihat bukan bayangan, melainkan cahaya. Cahaya dari lampu mobil, lampu yang tak pernah ada sebelumnya. Dan dari dalam kabin itu, keluar seorang pria dengan jas hitam. Dan senyum yang tak mungkin ia lupakan. Joko? Pria itu mengangguk, menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Di belakangnya, berdiri seseorang yang tak ia kenal. Perempuan setengah baya, rambutnya panjang, wajahnya bersih. Ini Maya, kata Joko pelan. Suaranya bergetar. Dunia seperti berhenti. Cynthia menatap perempuan itu dengan mata berkaca. Perempuan itu melangkah pelan, lalu memeluknya dengan erat. Anakku. Pelukan itu terasa seperti kehidupan yang kembali. 2 lengan yang sudah terlalu lama merindukan, dada yang dulu kosong, kini penuh. Mata yang kering, akhirnya menangis tanpa malu. Di tengah derasnya hujan sore itu, Cynthia dan perempuan yang dipanggil Maya berdiri, saling memeluk, membiarkan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi luka-luka lama disembuhkan. Joko berdiri di samping mereka, matanya merah, tangannya gemetar. Ia tahu saat ini bukan miliknya. Ini adalah pertemuan antara waktu yang hilang dan takdir yang akhirnya menyambung kembali. Maafkan aku, bisik Maya sambil membelai rambut Cynthia. Maaf, ibu terlalu lama, terlalu takut. Cynthia hanya menangis. Ia tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak, tapi untuk pertama kalinya, sesak itu terasa melegakan. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga duduk di dalam gubuk. Api unggun menyala, Gema tertidur di pojokan, dan aroma daun sereh mengisi udara yang lembab. Di antara mereka, duduk sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam kabut waktu. Maya menggenggam tangan Cynthia erat-erat, tatapannya penuh rasa bersalah. Aku tidak mati waktu itu, katanya pelan. Joko mengangguk. Aku pernah mendengar versi lain dari berita pembakaran rumah kalian. Tapi semuanya buram. Yang terbakar memang rumah kami.
tapi bukan kami di dalamnya. Wajah Cynthia menegang. Maya melanjutkan. Suaranya bergetar. Ayahmu, Yuda, waktu itu sedang menyelidiki sebuah jaringan besar korupsi, penggelapan dana, dan perdagangan ilegal yang menyusup sampai ke tingkat atas. Yoko menendak. Ia tahu, ini menyangkut orang-orang yang pernah menjadi rekan bisnisnya juga. Dia tahu terlalu banyak, dan mereka ingin dia diam. Malam itu, kami diserang. Rumah dibakar, tapi kami berhasil melarikan diri lewat jalur belakang, yang sudah Yuda siapkan sejak jauh hari. Lalu, kenapa kau tak mencariku? Suara Cynthia pecah. Maya menutup mulutnya, menahan tangis. Waktu itu, kau jatuh dari gendongan saat kami lari menyeberangi sungai kecil. Aku mencarimu selama berhari-hari, tapi sungai itu deras sekali. Aku kira kau... Suara Maya tercekat. Ia menangis. Aku kira kau tenggelam, sayang. Aku menyerah setelah berbulan-bulan mencari. Aku pikir aku kehilangan segalanya. Hening. Hanya suara kayu yang berderak di tungku. Cynthia memeluk ibunya erat. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Aku tidak menyalahkanmu, Bu. Di luar, hujan reda. Langit malam membuka sedikit cahaya bulan. Tapi di dalam gubuk itu, sebuah kebenaran besar sedang lahir kembali. Joko menatap Maya. Jadi, selama ini kau sembunyi? Ya, jawab Maya. Aku tinggal dengan identitas baru, dibantu oleh seseorang yang Yuda percaya. Tapi setelah Yuda benar-benar hilang, aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai beberapa bulan lalu, aku tahu seseorang ingin membunuhmu juga. Joko. Joko mengepalkan tangan. Helikopter itu. Sabotis. Maya ngangguk pelan. Dari orang yang sama. Dulu dia targetkan Yuda. Sekarang kau. Suasana menegang. Angin masuk lewat sela dinding. Gema menggonggong pelan. Seperti merasakan sesuatu. Siapa? Tanya Cynthia. Maya menatap Joko. Lalu mengalihkan pandangannya ke api. Kau ingat lelaki yang dulu selalu datang ke rumah kita, Joko? Yang mengaku ingin berinvestasi di Yayasan Yuda? Yoko Menegung Kusno Ardiansyah. Maya mengangguk. Dia dalangnya. Cynthia mendengar nama itu tanpa merasa apa-apa, tapi dari ekspresi wajah Joko, ia tahu ini bukan nama biasa. Dia pebisnis besar, sekarang punya posisi penting di balik banyak proyek negara, termasuk program bantuan yang kamu kendalikan. Dulu, Joko, dialah yang menyusup, memanipulasi data, mengalihkan dana, dan membuat Yuda jadi ancaman. Sambung Joko. Maya menatapnya tajam. Dan sekarang dia tahu, kau masih hidup. Malam itu, tidak ada yang tidur. Joko duduk di luar gubuk. Pandangannya menembus gelap. Di tangannya, ia menggenggam jam tangan. Lagi, benda kecil yang membawa kembali semuanya. Cynthia menyusul, duduk di sampingnya. Masih berpikir untuk kembali ke dunia itu. Yoko menoleh, senyumnya kecil, tapi dalam. Sekarang aku punya alasan yang lebih besar. Cynthia menunduk. Aku takut kalau kau pergi lagi. Kali ini tak akan kembali. Joko menggenggam tangannya. Dulu aku hidup untuk mengejar angka. Sekarang, aku hidup untuk melindungi orang-orang yang kubiarkan terluka karena kebodohanku. Ia menatap langit. Aku akan kembali, Cynthia, tapi bukan sebagai orang yang hilang. Aku akan kembali untuk mengakhiri apa yang mereka mulai. Keesokan harinya, Maya memutuskan tinggal bersama Cynthia untuk sementara. Ia ingin menebus waktu, memulai kembali, meskipun dunia luar memanggilnya. Ia lebih memilih menjadi ibu yang dulu ia tinggalkan. Sedangkan Joko, dengan langkah berat, berpamitan. Ia tak membawa apapun, kecuali kalung Cynthia yang digantungkan ke lehernya sebelum berangkat.
Aku bawa ini, supaya kau tetap bersamaku. Meski tubuhmu tidak. Cynthia memeluknya, tak ingin melepaskan. Tapi ia tahu cinta yang dewasa bukan tentang menahan, tapi tentang membiarkan orang yang kau cintai memperjuangkan kebenaran. Helikopter menjemput Joko kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk kembali, untuk melawan. Dan bagi Cynthia, ia kini tahu siapa dirinya. Bukan hanya gadis yatim piatu yang hidup di hutan, tapi anak dari cinta, keberanian, dan kebenaran. Jakarta tidak pernah tidur. Lampu-lampu kota berpendar di malam hari, seperti bintang-bintang buatan manusia. Suara klakson, deru kendaraan, dan sorot lampu merah hijau di perempatan terasa asing di telinga Joko Wicaksono yang baru kembali dari hutan setelah berhari-hari hidup di tengah sunyi. Namun, kali ini, ia tidak datang sebagai orang yang terluka. Ia datang sebagai seseorang yang telah dihidupkan kembali oleh kebenaran. Media menyambutnya seperti menemukan harta karun. Kamera, mikrofon, dan kilatan blitz menyambut langkah Joko saat ia keluar dari bandara. Berita tentang kembalinya tokoh besar, Joko Wicaksono, yang dikira meninggal dalam kecelakaan helikopter, menyebar lebih cepat dari kecepatan angin. Wajahnya menghiasi layar televisi, media daring, dan halaman depan koran nasional. Namun ia tidak menyambut popularitas itu dengan senyum karena ia tahu sorotan yang sama juga sedang mengincar punggungnya. Kusno Ardiansyah pasti sudah tahu. Hari-hari pertama di kota diisi dengan rapat, pemeriksaan medis, dan pertemuan tertutup. Tapi diam-diam Joko bekerja membongkar arsip lama dokumen-dokumen yang pernah ia pegang sebelum hilang ingatan. Ia dibantu oleh dua orang kepercayaannya dulu. Retno, sekretaris senior, yang tahu semua alur surat masuk dan keluar. Dan Roy, mantan kepala audit internal yang pernah dipecat karena terlalu jujur. Kini mereka bersatu kembali. Semua transaksi fiktif dimulai sejak program bantuan sosial dijalankan 4 tahun lalu, kata Roy sambil menelusuri layar laptop. Ada ribuan penerima fiktif, dan hampir setengah dari dana mengalir ke rekening yang terkait dengan perusahaan milik Kusno. Potong Joko, suaranya dingin. Retno mengangguk. Kami pernah curiga, tapi setelah Pak Yuda hilang, Samuelnya dibungkam, laporan kami dihapus, Roy diberhentikan, saya diturunkan pangkat, dan sekarang, tambah Joko, kita bangkit. Bukan hanya untuk uang yang hilang, tapi untuk orang-orang yang dikorbankan. Mata Roy memerah, termasuk Yuda. Joko kembali berdiri di podium yang dulu sering ia tinggali. Tapi kali ini, ia tidak membacakan sambutan politik atau pujian korporasi. Ia mengungkapkan segalanya dalam sebuah konferensi pers darurat. Disiarkan langsung di televisi nasional. Joko membuka semua dokumen, transaksi palsu, nama-nama perusahaan cangkang, aliran dana mencurigakan, dan di akhir presentasi, ia menyebut satu nama yang selama ini dilindungi, Kusno Ardiansyah. Sontak ruangan menjadi gaduh. Para wartawan bangkit berdiri, beberapa terlihat panik, ada pula yang langsung menelepon seseorang, tapi Joko tetap tenang. Saya bukan lagi Joko yang dulu, katanya tegas. Saya mungkin kehilangan ingatan, tapi saya menemukan kebenaran. Dan hari ini, saya memilih untuk tidak menjadi diam lagi, Kusno membalas. Esoknya, media mengabarkan bahwa ia menyebut tuduhan Joko sebagai rekayasa politik. Ia membayar buzzer, menyebarkan kabar bahwa Joko menderita gangguan mental pasca kecelakaan dan telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Tapi masyarakat tidak bodoh. Di balik derasnya opini yang dipesan, mulai muncul dukungan nyata. Para mantan staf, penerima manfaat program sosial,
Bahkan beberapa tokoh lama yang pernah bekerja dengan Yuda mulai angkat bicara. Nama Yuda akhirnya disebut lagi, bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang pernah ingin menyelamatkan negeri ini dari kehancuran diam-diam di hutan tempat semua ini bermula. Cynthia menyimak semuanya dari radio tua yang dipasang Joko sebelum ia pergi. Setiap malam, ia duduk di samping ibunya Maya menyimak siaran berita dan wawancara. Setiap kali nama Joko disebut, hatinya berdegup lebih cepat. Kadang takut, kadang bangga, tapi yang pasti tidak pernah datar. Maya menggenggam tangannya. Dia sedang membuka jalan, katanya pelan. Dan Jalen, itu akan kembali padamu. Hari keempat, sejak konferensi pers, Joko dipanggil ke gedung penyelidikan khusus. Di sana, ia diminta memberi kesaksian lengkap, termasuk bukti audio yang ia rekam diam-diam sebelum kecelakaan. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Kusno mengatur agar helikopter tidak pernah sampai ke tujuan. Bukti itu mengguncang segalanya. Tanggal berikutnya, Kusno ditangkap. Penangkapannya dilakukan malam hari, diam-diam, tapi video penangkapannya bocor dan viral. Ia tampak marah, menolak diborgol, dan berteriak bahwa ia terlalu besar untuk disentuh hukum. Tapi hukum yang selama ini dikebiri akhirnya menggigit. Setelah semua itu terjadi, Joko berdiri sendiri di atap kantor pusatnya. Angin Soar menyapu wajahnya. Di tangan kanannya, sebuah surat kabar dengan judul besar. Kasus besar dibuka. Joko Wicaksono ungkap mafia dana bansos. Tapi ia tidak tersenyum bangga, karena pikirannya sudah melayang ke hutan, ke tempat api unggun, ke suara tawa kecil seorang gadis dengan rambut panjang dan sorot mata yang tak pernah ia lupakan. Ia membuka ponsel dan merekam pesan suara. Cynthia, aku sudah selesai di sini. Aku akan pulang, bukan untuk bersembunyi lagi, tapi untuk memulai hidup denganmu, jika kau masih mengizinkanku. Dan di kejauhan, di sebuah gubuk sederhana, seorang gadis berdiri di bawah pohon besar, memandang langit dan tersenyum. 1 bulan telah berlalu sejak nama Joko Wicaksono mengguncang negeri. 1 bulan sejak Kusno Ardiansyah ditangkap. Sejak kebusukan besar yang selama ini tersembunyi di balik lembar-lembar laporan resmi dibongkar di hadapan publik. 1 bulan pula sejak suara seorang pria dari masa lalu berhasil membungkam ketakutan dan menghidupkan kembali nama-nama yang nyaris dilupakan, Yuda, Maya, dan Cynthia. Namun bagi Cynthia, 1 bulan itu terasa seperti selamanya. Setiap pagi, ia berdiri di tepi sungai yang membelah hutan, tempat di mana masa lalunya terputus, tempat di mana hidupnya kembali dimulai. Gemma selalu setia menemaninya, duduk diam di sampingnya, seolah tahu bahwa setiap desir air adalah doa diam yang dikirimkan ke langit agar 1 nama, 1 jiwa kembali pulang. Mas Joko, bisiknya setiap pagi, kalau kau dengar, pulanglah. Dan pagi itu pagi yang tak berbeda dari sebelumnya, kecuali suara burung yang sedikit lebih nyaring dan embun yang lebih lembut. Sesuatu berubah. Gemma menggonggong, bukan menggonggong sembarangan, gonggongan yang sangat Cynthia kenal. Bahagia. Ia berlari tanpa alas kaki, tanpa ragu, menembus semak-semak, melintasi akar-akar tua dan jalan setapak yang pernah ia ajarkan pada pria yang kini ada di pikirannya. Setiap malam, dan di ujung jalan, di tempat helikopter dulu pertama kali jatuh, di sana berdiri seseorang dengan ransel kecil di punggung, senyum di wajah, dan sepasang mata yang basah menatapnya penuh rindu. Mas, Cynthia, dan mereka berlari. Pelukan itu menghapus segala jeda waktu. Joko,
tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk gadis itu seerat yang ia mampu menciumnya di puncak kepala, menghirup aroma hutan dari tubuhnya. Aroma yang selama ini justru menyelamatkan hidupnya. Aku pulang, bisiknya. Dan aku menunggumu, jawab Cynthia. Hari-hari setelahnya, dunia tak lagi menjadi musuh bagi mereka. Joko membangun rumah kecil dari kayu dan batu alam tak jauh dari gubuk Cynthia. Bukan rumah mewah seperti villa kota, tapi cukup untuk dua hati yang ingin hidup damai. Maya yang kini tak lagi menyembunyikan identitasnya memilih tinggal di sana bersama anaknya, bersama pria yang dulu pernah ia anggap saudara. Kadang wartawan datang, ingin meliput, tapi Joko selalu menjawab dengan singkat, "Saya sudah bicara cukup. Sekarang, biarkan saya hidup." Dan mereka pun pergi. Gemma tetap menjadi penjaga setia. Usianya mulai menua, tapi matanya tetap tajam. Kadang, ia berlari mengejar burung. Kadang hanya duduk tenang di beranda, seperti memahami bahwa tempat itu adalah surga kecil yang tidak semua orang beruntung memilikinya. Pada suatu sore yang hengget, Joko dan Cynthia duduk berdampingan di bawah pohon, tempat mereka pertama kali menatap langit bersama. "Apa kau pernah berpikir semua ini kebetulan?" tanya Cynthia. "Tidak," jawab Joko menggenggam tangannya. "Aku percaya semesta mungkin kejam, tapi ia tidak salah." "Kau yakin kau tak menyesal tinggal di sini?" Joko tertawa kecil. "Aku kehilangan dunia hanya untuk mendapatkan semesta kecil yang sebenarnya jauh lebih besar." Ia menoleh, menatap mata gadis itu. "Kau, Cynthia, adalah alasan aku masih hidup. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Malam itu, api unggun menyala lembut. Maya duduk di samping Gemma, tersenyum memandangi anak dan pria yang kini lebih ia anggap seperti anak sendiri. Joko memainkan gitar kayu buatan tangan. Cynthia bersenandung pelan. Di langit, bintang-bintang bermunculan satu demi satu, tanpa malu, tanpa redup, seolah ingin menyaksikan sendiri bahwa dari luka paling dalam, cinta bisa tumbuh, dan dari kehilangan yang pahit, harapan bisa pulih. Dan di tengah segala keheningan itu, Joko menoleh pada Cynthia. "Aku ingin mengukir jejak di sini, bukan di gudang-gudang tinggi, bukan di layar berita, tapi di hati orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat." Cynthia tersenyum. "Lalu mulai dari mana?" Joko menunjuk tanah di bawah kaki mereka. "Dari tempat ini, dari kamu, dari kita." Tahun berganti. Orang-orang mulai datang ke tempat itu. Anak-anak muda yang ingin belajar tentang alam, tentang ketahanan, tentang hidup tanpa harus mencuri dari bumi. Cynthia menjadi pemandu, Joko menjadi pendengar. Maya menulis buku tentang perjalanan hidupnya, dan di pintu kayu rumah kecil mereka tertulis kalimat sederhana, "Tempat ini tidak menjual mimpi, tapi di sini kau bisa bangun dengan hati yang utuh." Dan saat malam datang, dan api padam, dan semua terlelap dalam damai, jejak mereka tetap ada di tanah, di udara, dan di hati siapapun yang percaya bahwa hening bukan berarti hilang, bahwa luka bukan akhir dari segalanya, dan bahwa Cinta akan selalu menemukan jalannya pulang. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.